Setelah cinta yang dikagumi pergi ke luar negeri, aku sulit menghilangkan rasa sakit akibat percintaan. Jadi aku mengurus seorang pengganti yang memiliki 8% kemiripan dengan dia. Aku menetapkan aturan untuk gadis penggantiku. Harus lembut, tahu diri, tidak merepotkan, baik hati, perhatian, dan bisa mengatur kehidupan. Berhasil menjadikannya pasangan cinta yang sempurna. Kemudian cinta yang dikagumi kembali ke negeri, tapi ketika aku melihatnya yang selalu kudambakan, mengapa rasanya justru gadis penggantiku yang lebih menarik? Hari ini adalah hari Sukian Kian kembali ke negeri. Aku mempersiapkan 99 mawar dan berencana menjemputnya langsung di bandara. Saat aku sedang memegang buket mawar akan keluar, tiba-tiba Liu Ruyan masuk dengan membawa banyak tas barang. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Sayuran hari ini sangat segar. Aku juga memilih usus babi yang gemuk dan lezat. Malam ini mau aku masak jiuzuan dacang ya." Aku sedikit tidak berani melihatnya dan berkata, "Dia sudah kembali, aku akan menjemputnya." Waduh, begitu ya? Rasa pahit jelas terlihat di wajah Liu Ruyan. Dia tersenyum canggung lalu berkata lagi, "Buket mawarnya juga cantik banget ya." Wajah wanita yang polos itu sedikit menunjukkan sikap menyenangkan. "Aku akan belikan kamu 100 mawar, lebih banyak dari ini." Liu Ruyan tetap tersenyum, tapi kesedihan di dalam matanya sangat jelas terlihat. "Tidak apa-apa, aku tidak perlu mawar. Bauda, aku akan di rumah, menunggumu kembali." Aku tidak berani melihat wajahnya langsung, meskipun wajahnya ada 8% kemiripan dengan cinta yang dikagumiku. Hati aku penuh dengan rasa bersalah, lalu aku keluar dari rumah dengan tergesa-gesa. Liu Ruyan adalah gadis pengganti yang kurawat. Saat itu Sukian Kian pergi ke luar negeri, aku sangat sakit hati dan menghibur diri dengan minuman keras. Di bar, aku menemukan Liu Ruyan yang sedang diusik orang lain, dan ketika aku melihat wajahnya yang mirip dengan Sukian Kian, aku tidak bisa bergerak dan langsung memutuskan untuk merawatnya. Untuk menciptakan replika yang sempurna dari cinta yang dikagumi di hatiku, aku menetapkan aturan bagi Liu Ruyan, harus lembut, tahu diri, tidak merepotkan, baik hati, perhatian, bisa mengatur kehidupan, siap membantu kapan saja dan patuh, bisa tampil anggun di depan umum dan juga mampu merawat rumah tangga. Yang paling penting adalah wajahnya harus selalu terawat baik. Setelah 3 tahun berlalu, wanita yang awalnya dingin dan menyendiri kini telah kulatih menjadi orang yang lembut dan penuh perhatian. Aku sangat puas, tapi sekarang sosok yang sebenarnya sudah kembali, dan aku akan mulai menjauhi pengganti untuk mengejar kembali cinta yang dikagumi. Saat berpikir seperti itu, aku merasa benar-benar menyebalkan, tapi aku segera menyembunyikan rasa bersalah dan meneruskan peranku sebagai pria menyebalkan. Lagi pula sejak saat aku memutuskan untuk merawat pengganti, jalan menjadi pria menyebalkan sudah pasti tidak bisa kuhindari lagi. Aku memegang buket mawar, mengabaikan pandangan penasaran orang-orang di sekitar, berdiri penuh harap di pintu keluar bandara. Saat melihat wanita cantik dan anggun itu berjalan perlahan mendekat, senyum lembut muncul di wajahku. "Bauda, kamu kok ada di sini? Aku datang menjemputmu." Aku memberikan buket mawar yang ada di pelukanku dengan penuh harap dan berkata, "Seka, selamat datang kembali ke negeri. Ini untukku." "Wah, apa ini sih? Mawar?" Suara perempuan yang menusuk tiba-tiba menyela, dengan sinis tidak langsung berkata, "Ji Bauda, kamu benar-benar kampungan banget ya, malah memberikan mawar buat kakakku, malah warna merah tua, dan dibungkusnya jelek banget, bukannya 99 keping kan?" Gadis itu mengerutkan dahi dengan nada menyindir dan berkata, "Kamu tidak tahu ya kalau kakakku suka bunga hydrangea? Mau mengejar orang aja tidak tahu menyenangkan hati orangnya." "Zhou Hou, tolong sopan sedikit." Bauda juga baik hatinya. Orang yang berbicara adalah Subai Zhou, saudara perempuan Sukian Kian. Dia menganggapku tidak sopan dan sangat tidak menyukai aku. Setiap bertemu pasti menyindirku secara langsung atau tersembunyi. Tapi karena Sukian Kian, aku bersedia menahan diri. "Kakak, aku tidak suka dia." Subai Zhou tidak menyembunyikan rasa jijiknya padaku. Sambil berbicara dia menarik lengan Sukian Kian dan berkata, "Ayo kakak, ayo pergi." "Kakak itu Zhou sudah hampir tiba." Sukian Kian menatapku dengan mata penuh rasa bersalah dan berkata, "Maaf ya, Zhou Hou dulu sering aku kurung jadi dia seperti ini." "Bauda, makasih ya sudah datang menjemputku." "Kian Kian." Suara pria yang tenang terdengar lagi. Itu adalah Itou Zhou, teman masa kecil Sukian Kian. Dia datang dengan membawa buket hydrangea berwarna biru muda, tinggi badannya yang gagah dan wajahnya yang tampan serta ceria menarik perhatian banyak wanita yang lewat. Sukian Kian menerima buket bunganya dan secara alami memeluk Itou Zhou. Keserasian dan keakraban antara keduanya membuatku sebagai pengagum tidak bisa tidak mengakui bahwa mereka sangat cocok. Itou Zhou bercanda dengan kedua saudara perempuan Su. Baru setelah cukup lama seolah-olah baru menyadari keberadaanku. "Wah, Ji Bauda juga ada di sini ya?" Dia dengan anggun menyisir kerah bajunya dan bertanya, "Orang tua saya dan orang tua Kian Kian sudah menyediakan pesta sambutan pribadi. Kamu mau ikut bersama?" Meskipun itu adalah undangan, tapi juga merupakan pengingat bahwa itu bukan lingkaranku. Aku cukup pandai membaca situasi seperti ini. Aku menolak dengan senyum. Sukian Kian dengan tampak mudah menyentuh pipiku dan berkata,
Kouhai semakin tampan ya. Beberapa hari lagi aku akan mengadakan pesta sambutan resmi untuk kedatanganku dan mengundang beberapa teman. Bouda, kamu harus datang ya. Baik. Akhirnya, aku berdiri sendirian di bandara, melihat Suqian Qian memegang buket bunga, Su Baizhou menggandeng lengan Itou Zhou, dan ketiganya pergi sambil berbincang dan tertawa. Buket mawarku masih ada di pelukanku, tapi tanpa sadar aku mengelus pipiku. Aneh sekali, aku malah merasa bahwa gerakan Suqian Qian tadi agak menyakitkan hati. Tidak ada orang yang tidak menyukai Suqian Qian. Aku dulu sangat yakin dengan hal itu. Ayahku adalah orang yang tiba-tiba kaya raya. Dengan kesempatan yang pas, dia berhasil meraih kesuksesan sesuai dengan aliran zaman. Meskipun dia berhasil masuk ke dalam lingkaran orang kaya, tapi bagi keluarga-keluarga kaya raya yang disebut-sebut itu, kami hanya orang yang berasal dari latar belakang rendah dan tiba-tiba kaya. Ayahku sangat menyayangiku. Setelah kaya dia berkata bahwa apa yang dimiliki oleh anak-anak dari keluarga kaya lainnya, anakku juga harus memilikinya. Jadi ayahku dengan tegas mengeluarkan banyak uang untuk menyekolahkan aku ke sekolah khusus kalangan kaya. Tiba-tiba menjadi kaya bukanlah hal yang bisa ditanggung oleh setiap orang, termasuk aku, terutama di lingkaran orang kaya yang merasa lebih tinggi daripadaku. Gaya berpakaianku, cara berbicaramu, bahkan setiap kali aku menghabiskan semua nasi di mangkukku, semuanya menjadi bahan ejekan mereka. Hari itu aku sangat lapar, jadi aku makan 3 mangkuk nasi sekaligus. Teman sekelas di sebelahku semua tertawa sambil menutupi mulut mereka, dengan pandangan penuh ejekan. Hanya Suqian Qian yang tersenyum lebar dan berkata, "Teman Ji sedang dalam masa pertumbuhan, seharusnya makan lebih banyak. Wajahmu saat makan sangat lucu." Setelah itu, setiap kali aku dikejek atau dipermalukan, Suqian Qian selalu membelaiku beberapa kalimat. Bagi seorang remaja masa pubertas yang selalu ditekan, kehadirannya tak diragukan lagi menjadi secercah cahaya yang menerangi masa SMA-ku yang penuh kepekaan dan kegelapan. Manusia selalu tidak sadar akan cenderung mendekati orang yang disukainya. Aku juga begitu. Aku mulai menjadi pengikut setia Suqian Qian dan berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkannya. Semua orang tahu bahwa aku menyukai Suqian Qian. Tapi semua orang juga menganggap bahwa aku tidak layak untuknya. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, aku mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaanku padanya, tapi Suqian Qian menolaknya. Dia berkata bahwa dia berharap aku menyelesaikan studiku terlebih dahulu. Setelah lulus kuliah, aku sekali lagi menyatakan perasaanku, tapi Suqian Qian tetap menolaknya. Dia berkata, "Bouda, keluargaku sudah mengatur agar aku pergi ke luar negeri." Dia juga berkata, "Bisakah kamu menungguku? Kurasa kita masih punya kesempatan." Sampai aku mendengar bahwa keluarga Su berniat menjodohkan Suqian Qian dengan Itou Zhou. Aku merasa bahwa cinta pertamaku belum bahkan dimulai, sudah berakhir. Rasa tidak puas berkembang dalam diriku, rasa kehilangan karena belum pernah mendapatkannya membuatku tidak tenang. Aku sekali saja melakukan hal yang menyimpang dari keinginan orang tuaku, dengan tegas merawat seorang pengganti kecil. Namun setelah 3 tahun berlalu, keluarga Ito dan keluarga Su tidak ada gerakan sama sekali. Keyakinan yang telah lama terkubur mulai tumbuh kembali. Apakah itu berarti aku masih punya kesempatan? Tapi ketika aku benar-benar bertemu Suqian Qian hari ini, aku secara samar merasa bahwa sepertinya aku tidak terlalu menyukainya lagi. Aku mengemudi mobil Range Rover menyusuri jalanan yang terang benderang. Di kursi depan ada buket mawar yang tidak terkirim. Di pinggir jalan ada toko bunga yang sedang menutup kiosnya. Tanpa sadar aku menghentikan mobil dan membeli 1 kuntum mawar yang masih kuncup, sehingga totalnya menjadi 100 kuntum. Ketika aku sampai di rumah, lampu gantung berwarna kuning hangat menyala di ruang tamu. Gadis penggantiku tertidur miring di depan sofa. Cahaya yang lembut menggambarkan lekukan wajahnya yang lembut. Bulu matanya yang panjang dan melengkung seperti sayap kupu-kupu. Gaun tidur panjangnya yang kusut, karena posisi tidurnya yang santai menampakkan kaki panjangnya yang indah dan sedikit bagian dada yang terlihat. Wah, pengganti kecil ini lagi mencoba menggoda aku ya. Aku mengambil selimut untuk menutupinya. Baru saja bergerak, dia pun terbangun. "Bouda sudah kembali. Sudah makan belum?" "Belum." Perutku sangat patuh, langsung mengeluarkan suara krak-krak. Aku baru saja merasa sedikit malu, tapi kemudian berpikir bahwa tidak perlu seperti itu. Lagi pula aku sudah sering menunjukkan sisi tidak sopan di depan Liu Ruyan. Aku menghela napas dalam hati. Aku sebenarnya sudah memesan meja di restoran singkong milik grup Rongsheng. Tapi karena pemeran utamanya sudah pergi, makan sendirian juga tidak ada artinya. Liu Ruyan tersenyum lembut dan berkata, "Betul sekali. Aku sudah memasak jius wandacang dan juga sup tulang babi yang kamu suka. Aku akan panaskan lagi ya." "Baik." Aku dengan santai mengambil buket 99 ditambah 1 kuntum mawar merah dari atas meja tamu, kemudian memberikannya padanya dan berkata, "Kan sudah bilang ya, 100 kuntum, untukmu." Liu Ruyan menunjukkan wajah yang penuh rasa pahit.
Dia hanya mengambil satu kuntumnya saja dan mengeluh dengan nada tersiksa, "Kamu memberikan yang tidak diinginkannya padaku. Aku kan jadi bosmu, bagaimana bisa kehilangan wajah di depan pengganti kecilmu?" Aku berkata dengan nada sedikit kesal, "Ini aku berikan padamu, apapun itu, kamu harus menerimanya." Saat mengambil bunganya, Liu Ruyan secara tidak sengaja memelukku dan dengan penuh kecintaan menggosok-gosok leherku sambil berkata, "Aku akan selalu merawat dengan baik apapun yang kamu berikan padaku." Hatiku sedikit bergetar. Pengganti kecil ini semakin pandai menggoda aku, dan ternyata aku sangat menikmatinya. Malam ini pengganti kecil ini luar biasa penuh semangat. Tidak hanya membuat perutku puas dengan masakannya, tapi juga merawatku dengan baik hingga aku merasa sangat nyaman secara jasmani dan rohani. Aku tidak punya prinsip untuk tetap setia pada cinta yang dikagumi selama-lamanya. Lagi pula aku tinggal bersama wanita cantik seperti ini setiap hari. Jika aku tidak menikmati saat ini, bukankah itu menghina hubungan pengasuhan kita? Oke lah, ternyata aku memang pria menyebalkan. Liu Ruyan juga cukup cerdik hati. Dia menyimpan 99 kuntum mawar di ruang tamu. Hanya kuntum mawar yang masih kuncup itu yang dia letakkan di sisi tempat tidur. Dia menciumku dengan penuh semangat. Kita saling bersandar erat, penuh kehangatan, dan dalam saat-saat itu, aku seolah-olah mendengar Liu Ruyan bisik di telingaku dengan nada keras kepala namun tertekan, "Bouda, aku mana kurang dari dia. Bouda, kamu adalah milikku, hanya milikku sendirian." Keesokan paginya, aku langsung menerima undangan dari Suqian Qian. Dia akan mengadakan pesta sambutan kembali di Crystal Palace. Keyakinan yang tidak pantas itu kembali muncul dalam diriku. Bukan apa-apa, dia adalah cinta yang dikagumiku, wanita yang selalu kudambakan tapi belum pernah kudapatkan. "Apa yang kamu lihat sampai senyum begini senangnya?" Tanpa sadar aku menyembunyikan ponsel dan langsung menjawab, "Tidak ada apa-apa." Gadis penggantiku menunjukkan wajah yang penuh pengertian dan lembut berkata, "Bouda, sebenarnya setiap kali kamu berbohong, matamu akan tidak bisa menahan untuk berkedip." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dia dengan lembut menyisir rambutku yang berantakan dan berkata lagi, "Bouda, aku sangat jelas dengan kedudukanku. Aku tahu aku hanya penggantinya, aku tidak pernah berani mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu. Cukup bisa selalu berada di sisi kamu, aku sudah merasa cukup puas." Aku menatapnya dengan terkejut. Gadis penggantiku yang rela menerima segala hal itu ternyata semakin mahir dalam cara-cara tertentu. Dari pengganti menjadi seseorang yang pandai mempengaruhi perasaan. Padahal sebagai pria menyebalkan, aku malah merasa ada ikatan yang tidak pantas dengannya, bahkan ingin meninggalkan orang yang sebenarnya untuknya. Pengganti kecil yang menyebalkan ini lagi-lagi menggoda diriku. Untuk membuktikan bahwa aku benar-benar mencintai cinta yang dikagumiku, aku memilih untuk menyangkal perasaan tersiksa yang ada di wajahnya. Lagi pula setiap pria menyebalkan selalu terlalu romantis dan pasti akan menyakiti hati wanita. Aku juga tidak terkecuali. Aku dengan tenang makan sarapan yang dibuat penggantiku, dengan tenang menenangkannya agar tidak berpikir hal yang tidak perlu, dengan tenang mencium bibirnya, lalu langsung berlari keluar rumah. Pengganti kecil yang menyebalkan ini terlalu menggoda. Aku khawatir kalau tidak segera pergi akan benar-benar terpesona olehnya. Untuk bisa menonjol di pesta sambutan Suqian Qian, aku dengan cermat menyiapkan perlengkapan mewah, rantai emas besar, jas khusus buatan, jam tangan mahal, dan sepatu Chelsea yang mengkilap. Melihat diriku di cermin yang penuh dengan barang-barang mahal, aku merasa sangat puas. Aku memang suka gaya yang mencolok dan mewah seperti ini. Tapi ketika aku tiba di tempat acara, baru aku tahu bahwa ini ternyata pesta dengan tema musim panas. Pria mengenakan kemeja bunga khas Hawaii, wanita mengenakan bikini di pesta kolam renang. Melihat gaya berpakaian orang-orang yang segar, ceria, dan penuh semangat, penampilanku memang terkesan terlalu rumit. Padahal tidak ada yang memberitahuku tentang tema acara ini. Sesampainya aku di sana, sekelompok gadis muda yang dipimpin oleh Subai Zhao langsung mulai mengejekku di depan mata. "Beneran aja anak kampungan, beneran aja nempelin semua barang mahal ke badan. Kak Zhou Shou, lihat dia dong, seperti pohon Natal yang bisa bergerak aja. Kaya tapi kampungan, memang benar-benar kampungan. Pasti dia mau mencari perhatian dengan cara seperti itu buat kakakmu. Hai MTH, kakakku tidak akan pernah menyukai orang kaya yang sok mewah kayak dia." Suqian Qian dengan tenang dan lembut menenangkan mereka. "Zhou Shou, jangan banyak omong ya. Maaf ya Bouda, aku sudah menyuruh asistenku mengirimkan pesan tentang tema acara, tidak terpikirkan dia kelupaan. Di atas ada beberapa setelan baju baru dari merek yang dikirimkan, mau tidak kamu mengganti pakaianmu?" Aku merasa sedikit tidak senang, juga tidak merasa senang karena Suqian Qian membelaiku, bahkan merasa bahwa Suqian Qian tidak sungguh-sungguh mengundangku. Tapi ketika melihat wajahnya, aku berpikir bahwa dia memang cinta yang dikagumiku. Kesalahan kecil seperti ini bisa dimaafkan. Namun, aku bukan lagi anak kecil yang bisa dipermainkan seperti saat SMA. Aku tersenyum dan berkata, "Aku rasa pakaianku hari ini sangat keren, menurutmu?" Jawaban Suqian Qian tetap sopan tapi jelas menyiratkan sesuatu. "Tentu saja, Bouda sangat tampan." Artinya dia tetap menolak gaya berpakaianku ya. Pesta seperti ini biasanya menyediakan makanan bebas. Aku merasa bosan sehingga berjalan ke area makan, melihat sekumpulan makanan yang tidak menarik.
Tiba-tiba aku sangat merindukan masakan penggantiku. Aku pergi pagi tadi dengan tergesa-gesa, tidak tahu bagaimana kabarmu sekarang. Liu Ruyan sebenarnya sangat peka hati. Pasti tahu aku datang bertemu Suqian Qian, mungkin dia lagi menangis sendiri di rumah ya. Aku tiba-tiba merasa bahwa aku memang benar-benar pria menyebalkan. Selalu berpikir tentang hal lain saat sedang bersama seseorang. Tuan muda, apakah Anda Tuan Ji? Aku menoleh dan melihat anak bungsu keluarga Zhao. Halo. Tuan Ji, sudah lama saya mendengar nama Anda. Saya sangat menyukai investasi Anda di industri energi baru. Bisakah kita berbincang? Aku sedikit menyeringai dan langsung kembali ke keadaan kerja. Meskipun aku sering terbawa emosi dalam cinta, tapi tentang urusan menghasilkan uang aku sangat jelas pikirannya. Seperti sekarang, tidak peduli bagaimana penampilanku tidak sesuai dengan suasana, selama aku punya nilai, orang akan menghargai aku. Meskipun sifat sebagai orang yang tiba-tiba kaya tidak bisa diubah, tapi kekuatan finansialku memang tidak bisa diragukan lagi. Suqian Qian datang membawa jus dan berdiri di sisiku, berkata, "Baude semakin luar biasa ya." Tentu saja, Tuan Ji tidak hanya memiliki pandangan yang tajam, tapi juga selera yang baik. Sepatu Anda bukankan barang koleksi. Jas Tuan Ji hari ini juga sangat keren. Manusia memang penuh dengan kesombongan. Aku merasa bangga. Suqian Qian dengan sengaja atau tidak menyebutkan. Kali ini aku kembali ke negeri ingin fokus mengembangkan industri energi baru. Nanti mohon bimbingannya ya Baude. Aku baru saja terpikat oleh wajahnya yang cantik, lalu mendengar temannya mengejek. Siapa yang tidak tahu kalau Bos Ji punya perasaan pada Qian Qian? Proyek Dajukan tinggal satu kata aja buat Qian Qian. Jangan omong kosong. Aku ingin menyelesaikan proyek ini dengan usaha sendiri. Investor terbesar proyek ini adalah Bos Ji. Bukankah tinggal satu kata aja buat kamu? Mendengar mereka bercanda balas menebas, aku tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Suqian Qian menatapku dengan mata penuh kelembutan yang menyiratkan sesuatu. Aku tanpa sadar merasakan geli di badan. Boleh saja menghitung-hitung aku sebagai orang, tapi menghitung-hitung uangku tidak boleh. Meskipun aku sering terbawa emosi cinta, tapi bukan orang bodoh. Aku memberikan alasan mau pergi ke kamar mandi untuk sementara menghindari topik itu. Saat berjalan, aku merasa pesta ini memiliki tujuan tersembunyi. Saat lewat kolam renang, aku berjalan cepat. Tiba-tiba seseorang dengan kuat mendorongku masuk ke dalam kolam. Gulungan, gulungan. Tuhan, aku tidak bisa berenang. Air masuk ke seluruh wajahku, jas mewahku membuat tubuhku terasa berat dan terus tenggelam. Aku berjuang dengan ketakutan, berusaha mengangkat diri, meskipun kolam hanya 2 meter dalam. Tapi itu seperti malapetaka bagiku. Aku terus-menerus terbenam dalam air. Sangat tidak nyaman, sangat menyakitkan, sangat tidak berdaya. Saat berjuang, aku hanya melihat orang-orang di sekitar yang tertawa dan mengejekku. Tidak ada yang mau menyelamatkan aku, termasuk Suqian Qian. Tiba-tiba, sosok ramping memelukku erat dan dengan kuat menarikku keluar dari kolam. Setelah selamat dari kematian, rasa takut dan kekhawatiranku berubah menjadi kemarahan. Tubuhku yang dingin terus gemetar. Orang itu memelukku erat dan berkata, "Baude, tidak usah takut. Aku sudah datang, aku ada di sini." Setelah melihat siapa orang itu, semua kemarahanku muncul ke permukaan Liu Ruyan. "Kamu kok baru datang ya?" Suqian Qian datang dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan nada yang tampaknya peduli, "Baude, kamu tidak apa-apa kan?" Hatiku langsung menjadi dingin. Dia jelas saja berada tidak jauh dari sini tadi. Kali ini, semua filter keindahan untuk cinta yang dikagumiku, keyakinan karena tidak bisa mencapainya, serta semua pembelaannya di masa lalu benar-benar hancur berkeping-keping. Aku hanya menempel erat pada Liu Ruyan tanpa berkata apa-apa, secara tidak sadar semakin erat memeluknya. Suqian Qian tampak sedikit tidak senang. Sebenarnya dia berencana untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan orang dalam bahaya, karena hanya bantuan hidup atau mati yang bisa membuat orang merasa sangat berterima kasih. Dia ingin membuat Baude sedikit menderita dulu agar semakin bergantung padanya, tapi tidak menyangka bahwa wanita ini akan muncul tiba-tiba. Namun ketika Suqian Qian melihat wajah Liu Ruyan dengan jelas, wajahnya langsung berubah. "Kamu kok bisa ada di sini?" Liu Ruyan menjawab dengan nada dingin, "Aku datang menjemput pacarku." Suqian Qian tidak percaya dan membuka mata lebar. "Pacar?" Liu Ruyan tidak menghiraukan kemarahan dan kesal Suqian Qian, menarik tanganku dan pergi dari pesta dengan wajah tanpa ekspresi. Sepanjang jalan kami tidak berkata apa-apa. Setelah sampai rumah, Liu Ruyan langsung membuka semua bajuku dan mendorongku ke dalam bak mandi untuk mencuci badan. Dia tidak memperdulikan tubuhnya yang basah kuyup, hanya menyeka cepat dengan handuk lalu sibuk memasak sup jahe dengan koula. Aku memegang mangkuk sup hangat, dibalut handuk lembut, bersandar di sofa dan menyeduh sup perlahan-lahan. Baru saat itu Liu Ruyan punya waktu untuk merapikan dirinya sendiri. Dia mengenakan gaun tidur dengan warna yang sama denganku, menyeka rambutnya yang basah dengan santai saat keluar dari kamar mandi. Saat dia mengangkat lengannya, bagian bawah bajunya terangkat sedikit dan menampakkan bagian pinggangnya yang putih dan ramping. Aneh ya, mengapa pengganti kecil ini terlihat lebih menggoda daripada orang yang sebenarnya? Aku tanpa sadar menjilati bibirku. Liu Ruyan tersenyum dan berkata, "Kamu lapar ya?" Aku merasa malu dan menunduk.
Lapar yang kubicarakan bukanlah lapar dalam artian biasa. Aku mengosongkan tenggorokan sedikit dan bertanya, kamu kok bisa ada di sana? Liu Ruan duduk di sisiku dan secara alami menggandeng lenganku. Aku mengikuti kamu. Wajahnya menunjukkan rasa tersiksa yang pas. Bude, sebenarnya, aku tidak sebesar hati itu, aku sangat cemburu padanya. Aku hanya ingin tahu apa yang kurang dariku dibandingkan dia. Aku menunduk dengan rasa pahit dan berkata, sebenarnya, kamu jauh lebih baik darinya. Aku harus mengakui bahwa rasa sukaku pada Sukian Qian sebenarnya hanya pembohongan diri yang membuatku terkurung sendiri. Karena dia memberikan bantuan di masa mudaku yang penuh kesusahan, aku lalu memberikan filter yang sangat indah padanya. Mungkin aku tidak menyukai Sukian Qian itu sendiri, tapi menyukai sosok Sukian Qian yang telah dipercantik secara berlebihan dalam kenanganku. Sekarang setelah terjatuh ke dalam air, aku benar-benar sadar sepenuhnya. Aku berkata dengan terbuka, kalau berpikir sekarang, mungkin aku tidak terlalu menyukai Sukian Qian. Hanya saja aku merindukan perasaan ketika dulu sering dipermalukan, ada orang yang keluar untuk membelaiku. Kini terlihat bahwa pembelaan Sukian Qian sebenarnya sangat dangkal, hanya sekadar berkata-kata dengan nada yang tidak terlalu berat untuk memelihara citra dirinya yang sempurna lembut, perhatian, baik hati, dan jujur. Aku melanjutkan, tapi sekarang aku sudah cukup kuat dan tidak membutuhkan perlindungan dari siapapun. Aku terlalu banyak memberikan filter padanya sehingga membuatku tuli dan buta hati, tidak bisa melihat dia yang sebenarnya. Mungkin aku tidak mencintainya, hanya rasa tidak puas karena 2 kali menyatakan cinta ditolak yang membuatku terus berkutat. Terutama karena dia selalu memberikan harapan padaku dan menjaga jarak yang cukup untuk membuat rasa tidak jelas, sehingga aku merasa masih punya kesempatan. Hanya saja ketika mengingat Sukian Qian yang biasanya lembut, tapi hari ini menunjukkan rasa benci yang jarang dilihat, aku bertanya dengan sedikit kebingungan, kamu kenal Sukian Qian ya? Dia adalah kakak sepupu kandungku. Oh ternyata kamu. Apa? Dia kakakmu? Aku membuka mata lebar dengan terkejut. Astaga, meskipun aku tahu ada orang yang mirip, tapi tidak terpikirkan kalau kita saudara kandung. Akhirnya tahu juga, ternyata aku merawat saudara perempuan dari cinta yang dikagumiku. Liu Ruan tersenyum dengan rasa pahit. Aku adalah anak luar nikah keluarga Su. Keluarga Su tidak mengakui keberadaanku, jadi aku selalu menggunakan nama keluarga ibuku. Meskipun katanya singkat, tapi aku bisa membayangkan betapa sulitnya kehidupannya sebagai anak luar nikah di keluarga Su. Lagi pula aku sering mengikuti ayahku berbisnis dan tidak jarang menyaksikan perselisihan di kalangan keluarga kaya, serta adegan jelek di mana anak-anak diperjualbelikan sebagai alat untuk mendapatkan uang dan kekuasaan. Pasti Liu Ruan hidupnya sangat susah. Hingga akhirnya sebagai putri keluarga Su dia harus bekerja menjual minuman di bar untuk mencukupi kebutuhan hidup. Saat berpikir seperti itu, hatiku terasa tidak tenang dan penuh perhatian. Katanya, jangan mudah merasa kasihan pada seorang wanita karena itu adalah awal dari cinta. Tapi aku sudah merasa kasihan, bahkan sangat iba padanya. Aku memegang pipi Liu Ruan dengan lembut dan mencium dahinya, berkata, semua sudah berlalu. Mulai sekarang kamu tinggal bersamaku, aku tidak akan pernah lagi membuatmu hidup susah. Mata Liu Ruan muncul sinar kecil yang terang, seolah ada bintang yang tidak bisa disembunyikan. Dia dengan tergesa-gesa mengambil alih dan mulai menghiburku dengan penuh semangat di sofa. Meskipun sebagai bos yang memberinya nafkah aku tidak pernah meminta hal seperti ini, tapi aku juga merasa senang, jadi saja biarkan dia saja. Keesokan paginya, Sukian Qian langsung menelepon untuk meminta maaf tentang peristiwa kemarin. Aku melihat Liu Ruan yang sedang memasak sarapan, hatiku merasa sangat tenang. Aku menerima undangannya karena rasa suka tersembunyi ini perlu diakhiri dengan baik. Sukian Qian memesan meja di restoran singkong tempat yang aku pesan untuk menyambut kedatangannya namun tidak pernah kita kunjungi. Sungguh merupakan kebetulan yang sangat pas. Sukian Qian tetap saja lembut seperti biasa, dengan mahir memilih hidangan dan anggur untuk hari itu. Tapi karena pola pikirku sudah berubah, sekarang melihat tingkah lakunya membuatku merasa dia memang sedikit manipulatif. Untuk makanan penutup, mau tidak kita pesan tiramisu? Meskipun es krim mereka juga enak, tapi lebih baik jangan makan terlalu banyak makanan dingin ya. Sebenarnya perhatian dan kasih sayang Sukian Qian penuh dengan taktik, dan kebaikan yang dia berikan padaku bisa saja dengan mudah diberikan kepada orang lain. Aku berkata, tapi aku mau makan es krim. Oke lah, kamu tetap saja anak yang suka makan ya. Setelah pelayan pergi, Sukian Qian mulai membicarakan berbagai hal dan dengan sengaja atau tidak menyebutkan masa SMA untuk membuatku mengingat kenangan dulu. Dia sama sekali tidak menyebutkan kecelakaan kemarin, membuatku merasa sangat tidak menarik. Dia membuka pembicaraan, aku ingat Baude selalu suka mencicipi makanan lezat. Melihatmu makan membuat aku merasa bahagia. Aku tersenyum lembut dan berkata, tapi ketika itu Zhou bilang kalau cara aku makan seperti laba-laba, kamu tidak membelaiku sama sekali. Ekspresi Sukian Qian sedikit kaku, dia berdengung dan berkata, aku. Sukian Qian, sebenarnya kamu tidak begitu mengenalku. Baude, kita masih punya banyak waktu di masa depan, aku bisa mengenalmu secara perlahan.
Sambil berkata dia mengulurkan tangannya seolah ingin memegang tanganku, tapi aku dengan licik menghindarinya. Tapi aku dengar kamu akan bertunangan dengan Ito Zhou. Aku dan Ito Zhou bukan seperti yang kamu pikirkan, itu hanya lelucon dari orang tua kedua keluarga. Aku tidak mau menyerah dan bertanya, kalau begitu apa sikapmu? Menerima atau menolak? Aku bisa melihat bahwa kamu dan tuan muda itu punya hubungan yang baik. Kamu juga sangat baik padanya. Jadi apa maksud kamu mengatakan hal ini sekarang? Ingin menjaga hubungan tidak jelas denganku? Atau harapanku rela jadi cadanganmu? Citra sempurna Su Qianqian mulai retak. Bude, bukan maksudku seperti itu. Peristiwa kemarin itu adalah kecelakaan. Apa yang ingin kamu katakan? Aku yang biasanya selalu lembut dan sopan terhadap Su Qianqian mulai menyerangnya secara terus-menerus. Su Qianqian tampak sangat terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Peristiwa kemarin memang aku yang tidak menangani dengan baik. Tempat pesta direncanakan dengan tidak tepat. Bude, bisakah kamu memaafkanku? Aku menatap wanita di depanku dengan mata penuh ejekan. Kamu memang salah. Tapi yang paling aku benci adalah sikapmu yang selalu ingin menyamarkan masalah. Orang yang mendorongku ke dalam kolam kemarin adalah pengikut setia Su Baizhou. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Ternyata wanita yang aku cintai selama bertahun-tahun ternyata sangat hina. Aku sedikit menertawakan diri sendiri. Memang benar, manusia terkadang akan jatuh cinta pada orang yang pandai memanipulasi. Sekka, aku sangat berterima kasih atas pembelaanmu saat SMA, dan aku juga mengakui pernah memiliki perasaan cinta padamu. Tapi sekarang, perasaan itu sudah tidak ada lagi. Yang aku inginkan adalah cinta yang tulus dan hanya untukku saja, bukan cinta yang diberikan secara sembarangan dengan hanya berkata-kata tanpa tindakan. Kebaikannya padaku sebenarnya sangat dangkal. Kamu tidak akan benar-benar menghentikan ejekan Su Baizhou padaku, juga tidak akan menyelesaikan masalah pengucilan yang kurasakan secara dasar. Kamu hanya akan berkata beberapa kalimat yang seolah-olah membantuku ketika aku berada dalam kesusahan, dan ketika mereka menyerang lagi lain hari, kamu akan melakukan hal yang sama sambil menikmati kesenangan menjadi orang yang dihormati dan dibanggakan. Kamu memang pernah bisa mengendalikan perasaanku yang terbawa emosi cinta, tapi sekarang setelah melihat dengan jelas dan memahaminya, rasanya tidak lebih dari itu saja. Su Qianqian masih terus membela diri dan tetap menunjukkan wajah yang penuh perasaan. Bude, memang aku yang tidak cukup baik. Aku menghela napas dalam hati, sebenarnya tidak ada gunanya untuk membantah lagi. Tujuan dia untuk menjemputku hari ini sudah sangat jelas bukan untuk meminta maaf, tapi untuk terus menjeratku agar aku rela memberikan investasi dan proyek padanya. Meskipun aku terkadang tidak jelas dalam urusan cinta, tapi aku sangat memperhatikan urusan keuntungan. Kemarin Ruan sudah menyatakan hubungan kita, sekarang dengan tingkah lakumu ini, bukankah kamu mau jadi selingkuhanku ya Sekka? Bude, kamu harus berhati-hati dalam berbicara. Baiklah, anggap saja aku salah paham. Jadi apa sebenarnya tujuanmu menjemputku hari ini, Sekka? Su Qianqian tidak mau meminta maaf karena tidak ingin menyangkut saudara perempuannya. Tapi dia juga tidak berani mengakui perasaannya padaku. Dia menghela napas panjang dan berkata, Bude, memang aku yang terlambat kembali, membuatmu diperdaya oleh orang itu dan bahkan salah paham padaku seperti ini. Aku melihat wanita yang masih terus berbohong itu dengan rasa tidak nyaman. Bagaimana bisa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa Su Qianqian sangat licik dan bahkan bisa memperburuk hubungan antar orang. Bude, orang itu tidak memiliki niat baik. Dia bersama kamu hanya karena ingin uangmu. Sebagai anak luar nikah, apa yang bisa dia berikan padamu? Keluarga Su sama sekali tidak mengakui keberadaannya. Dia seperti ini memperburuk hubungan kita dan bahkan membicarakan hal buruk tentangku di depanmu. Jelas saja dia memiliki tujuan jahat. Bude, aku berkata ini karena ingin kebaikanmu. Jangan sampai kamu diperdaya olehnya. Aku menatap Su Qianqian dengan wajah dingin, semakin merasa bahwa diriku dulu memang sangat buta hati. Bagaimana bisa menyukai orang seperti ini? Hanya wajahnya yang cantik, bahkan itu juga karena mirip dengan Ruanku. Akhirnya aku dan Su Qianqian berpisah dengan suasana tidak menyenangkan, makan malam pun terasa tidak enak sama sekali. Aku kembali ke kantor untuk menangani pekerjaan dan seperti yang aku duga, menerima laporan dari asisten bahwa keluarga Su mengirimkan undangan kerjasama. Setelah mengatur pikiran, ternyata taktik Su Qianqian memang biasa saja. Meskipun keluarga Su tampak sangat sukses dan berkembang pesat belakangan ini, sebenarnya mereka dalam keadaan sangat kacau. Bisnis mereka selalu berfokus pada industri tradisional, dan sistem manajemen keluarga yang kaku membuat mereka semakin merosot. Dengarannya beberapa tahun yang lalu karena perebutan kekuasaan dengan anak luar nikah membuat kakek Su harus mengeluarkan banyak uang agar bisa mempertahankan kehormatan keluarga. Aku tentu saja tidak pernah menghubungkan anak luar nikah keluarga Su dengan Liu Ruyan. Lagi pula anak luar nikah mereka banyak, dan Ruyanku hanya wanita yang lembut dan menyedihkan. Kini Su Qianqian yang lahir dari istri sah kembali dengan kemegahan. Segera setelah tiba dia dengan terang-terangan menyatakan ingin mengembangkan industri energi baru tujuannya sudah sangat jelas.
Mungkin karena dulu aku selalu lembut dan mengaguminya membuat dia terlalu percaya diri bahwa aku mudah dipermainkan. Aku menunduk dengan rasa tidak bisa berkata apa-apa. Terkadang ketika manusia merasa tidak berdaya benar-benar ingin tertawa. Hari itu setelah pulang kerja, aku membeli 100 kuntum mawar yang dibungkus dengan sangat mewah dan mencolok untuk diberikan pada Liu Ruyan. Sebenarnya selama ini aku sudah memberikan banyak hal padanya, mobil mewah, perhiasan, rumah, serta kartu kredit. Lagi pula aku merawatnya, harus punya kesadaran sebagai bos yang memberi nafkah. Tapi sepertinya aku belum pernah memberinya mawar. Sekarang pola pikirku sudah berubah, aku ingin menjalani hubungan dengan dia dengan identitas yang berbeda. Ketika melihat mawar merah, Liu Ruyan malah menjadi merinding dan memelukku sambil menggemaskan, "Bunda, aku sangat suka mawar yang kamu berikan padaku. Aku sengaja menggoda dia, cuma suka bunganya aja ya." Wajah polosnya sedikit memerah. Suka bunganya, juga suka Beude, paling suka Beude. Seiring dengan hubungan aku dan Liu Ruyan yang semakin hangat, Su Qianqian sepertinya semakin tidak puas. Suatu hari ketika aku baru keluar dari gedung kantor, Su Qianqian datang dengan tergesa-gesa dan berkata, "Beude, ikut aku. Aku akan menunjukkan wajah sebenarnya dari Liu Ruyan. Dia tidak sesederhana dan tidak berbahaya seperti yang kamu pikirkan." Melihat aku ragu, Su Qianqian membuka video di ponselnya dan memberikannya padaku. "Ini rekaman kamera keamanan rumahku. Tidak ada rekayasa sama sekali. Di dalam videoku melihat Liu Ruyan yang sama sekali berbeda. Dia dingin, tidak memiliki rasa empati, kejam, dan licik. Dia mengejek ayahnya sendiri, mengabaikan rayuan bantuan dari orang yang dia rawat, dan membiarkan orang berpakaian hitam menyeret mereka keluar dari kamar." Su Qianqian berkata dengan nada tegas, "Beude, kamu sudah melihat kan? Liu Ruyan adalah orang yang sangat kejam dan licik. Dia bisa begitu terhadap orang tuanya sendiri, apalagi terhadapmu. Beude, Liu Ruyan lagi melakukan kejahatan, ayo ikut aku lihat." Aku tidak bodoh untuk tidak menyadari perhitungan Su Qianqian. Tapi aku tetap mengikutinya, tidak tahu apakah karena keyakinan tersembunyi atau rasa senang yang tidak jelas. Su Qianqian membawaku ke kolam renang pribadi di sebuah hotel. Liu Ruyan duduk di sofa dengan wajah dingin seperti seorang ratu. Su Baizhou yang tubuhnya basah kuyup merangkak dan menangis memohon ampun, "Kakak, aku salah, aku salah. Tolong lepaskan kami ya." Di dalam kolam, seorang anak laki-laki juga sedang diperlakukan dengan cara ditarik masuk ke dalam air berulang kali oleh orang berpakaian hitam meskipun tidak akan sampai menyebabkan kematian. Tapi bentuk penyiksaan ini cukup kejam. Liu Ruyan tidak menunjukkan ekspresi sama sekali, seolah semua kebisingan itu tidak ada kaitannya dengan dia. Su Baizhou merangkak dan berguling sampai ke kaki Liu Ruyan. "Kakak, tolonglah lepaskan dia ya. Kami sudah tahu salah." Liu Ruyan dengan sikap tidak menghiraukan berkata dengan suara dingin, "Orang yang kubiarkan berada di sisiku. Bolehkah kamu sembarangan menyakiti dia?" Su Baizhou sangat ketakutan dan tidak berani berkata apa-apa. Dia tidak pernah menyangka bahwa di balik Bode ternyata ada kakak yang menyeramkan seperti iblis ini. Aku melihat Liu Ruyan yang asing di kejauhan, tapi malah merasa dia sangat mengerti cara mengatur orang. Aku sangat suka. Ternyata aku memang sedikit menyimpang. "Liu Ruyan, jangan menyakiti Zhou Shou dan temannya." Seolah-olah jiwa orang suci muncul dalam dirinya, Su Qianqian tiba-tiba keluar untuk membela mereka. "Beude sudah melihat wajah sebenarnyamu. Tidak akan ada orang yang mencintaimu. Anak luar nikah yang tidak punya rasa kasih sayang dan tidak menghormati orang tua seperti kamu." Liu Ruyan melihatku yang berdiri di sisi Su Qianqian. Wanita yang tadi masih tampak tak terkalahkan tiba-tiba kehilangan semangatnya. Dia berjalan pelan ke depanku. "Beude, bukan seperti yang kamu pikirkan, aku bukan orang jahat. Aku hanya marah karena mereka mendorongmu ke dalam kolam renang." "Beude, aku." Liu Ruyan dengan hati-hati memegang tanganku dan berkata dengan nada rendah hati, "Beude, jangan tinggalkan aku ya." Dia mencoba menjelaskan dengan tergesa-gesa, tapi yang kubilang hanya rasa iba padanya. Aku memeluknya dan mencium bibirnya. "Liu Ruyan, kamu tadi sangat cantik loh." Aku dan Liu Ruyan pergi dengan tangan bergandengan. Sedangkan untuk kedua saudara perempuan Su, akan ditangani oleh orang berpakaian hitam itu sendiri. Setelah sampai rumah, aku merasa perlu untuk menegaskan statusku sebagai bos yang memberi nafkah. Aku meniru pose Liu Ruyan dan duduk di sofa, dengan sengaja berkata dengan nada dingin, "Ayo mulai, jelaskan masalahmu ya." "Beude, aku salah." "Salahnya mana? Aku tidak boleh menyembunyikan identitasku padamu." Liu Ruyan melihatku dengan wajah tersiksa. "Aku takut kamu akan merasa tidak nyaman karena aku terlalu kaya dan kemudian tidak mau merawatku lagi." Aku tidak bisa berkata apa-apa. "Beude, aku ingin kamu merawatku, itu membuatku merasa sangat bahagia." Alasan ini benar-benar tidak kuharapkan. Aku sengaja membuat wajah serius dan berkata, "Kalau kamu begitu kaya, aku perlu memikirkan ulang hubungan kita. Lagi pula dengan kekayaanmu sekarang, aku tidak mampu merawatmu lagi."
Bisa-bisa-bisa, Liu Ruyan dengan senang hati memegang tanganku dan berkata, aku bisa memberikan uangku padamu agar kamu bisa merawatku. Aku merasa tidak bisa berkata apa-apa, logika yang aneh ini ya. Melihat aku masih ragu, Liu Ruyan dengan tegas menggunakan pesonanya untuk menggoda aku. Tiba-tiba menjatuhkanku ke sofa dan mulai menyentuh tubuhku. Begitu saja, gadis kecil ini hanya tahu menggunakan cara yang tidak sopan seperti ini. Tapi sayangnya aku sangat suka dengan cara itu. Kemudian, Sugrup secara resmi mengumumkan bahwa mereka bangkrut dan akan melakukan restrukturisasi. Su Qianqian pergi ke luar negeri lagi, dengan alasan akan mengurus bisnis luar negeri meskipun sebenarnya semua orang tahu apa artinya itu. Sebelum pergi, Su Qianqian menyatakan ingin bertemu aku sekali lagi. Aku tetap pergi bukan karena masih ada perasaan lama, tapi hanya untuk memberikan akhir yang baik pada segalanya. Dalam sebulan terakhir, Sugrup mengalami perubahan yang sangat besar, tentu saja itu adalah kerjaan Liu Ruyan. Su Qianqian tampak kurus dan lesu, sudah tidak terlihat lagi keindahannya yang dulu membuat orang merasa nyaman. Dia menatapku dengan tajam dan bertanya, kalau dulu aku menerima lamaranmu, kira-kira bagaimana ya nasib kita? Aku berpikir sejenak dan menjawab dengan tenang, kita mungkin akan pacaran sebentar, kemudian berpisah. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar hidup bersama, akan terlihat bahwa kamu bukan tipe orang yang kusukai. Cinta yang eksklusif yang kuharapkan tidak bisa kamu berikan, dan keuntungan yang kamu inginkan juga akan aku perhitungkan dengan seksama. Su Qianqian, kamu menginginkan terlalu banyak hal. Kamu baik kepada semua orang, seperti teh hijau yang bisa dinikmati siapa saja, seolah tidak menyakiti siapapun tapi sebenarnya menjerat semua orang. Su Qianqian menertawakan diri sendiri dengan wajah yang akhirnya menunjukkan sisi sebenarnya dirinya. Ternyata kamu sudah benar-benar mengenalku ya. Kenapa kamu tidak bertunangan dengan Itou Zhou? Kalau kamu ingin tinggal di dalam negeri, karena kita adalah orang yang sama. Su Qianqian menatap kejauhan dengan mata kosong. Kamu sudah tahu ya kalau dia sudah bertunangan, tapi bukan denganku. Mungkin Itou Zhou juga tidak terlalu menyukai aku, dia sama seperti aku, hanya sekadar kesenangan jahat yang membuat kita melakukan itu. Aku menikmati saat kamu mengejarkanku, dia menikmati saat bisa menjatuhkanmu. Sebenarnya, kita sama saja hina. Boude, terima kasih sudah pernah mencintaiku dengan tulus. Akhirnya aku terlalu serakah dan kehilanganmu yang terbaik. Aku mengangkat tangan untuk melambaikan pada Su Qianqian, mengucapkan selamat tinggal pada rasa suka tersembunyi yang hanya kumiliki sendiri. Liu Ruyan datang dengan tergesa-gesa. Aku melihatnya yang sedang napas terengah-engah dan bertanya, kamu lagi apa? Liu Ruyan langsung melompat ke pelukanku. Boude, ya Boude, aku ada di sini. Suara napasnya terdengar di telingaku. Kamu takut apa sih? Takut kamu jadi tidak waras dan pergi bersamanya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula dulu kamu memang tidak terlalu waras ya. Aku sengaja menggoda dia. Ya benar, cinta yang dikagumiku sudah pergi. Kamu bisa kembali jadi pengganti lagi. Liu Ruyan menatapku dengan mata yang dalam. Selama bisa berada di sisi kamu, apa saja peran itu tidak masalah. Kamu tidak mau mengganti statusmu. Mata Liu Ruyan penuh dengan harapan. Aku menunjukkan sikap sombong dan berkata, misalnya saja sebagai pacar. Aku bisa saja mempertimbangkannya. Kalau bukan itu, bagaimana kalau istri? Boude, aku sangat mau jadi istrimu. Kemajuan hubungan kita juga terlalu cepat ya. Gak apa-apa, aku sudah pasti hanya mau kamu seumur hidupku. Melihat mata Liu Ruyan yang penuh kesungguhan dan semangat, aku berkata satu persatu, Liu Ruyan, kamu sangat kejam, keras hati, dan bukan orang baik. Mata Liu Ruyan menunjukkan rasa takut yang tertahan. Aku tersenyum lembut dan melanjutkan, tetapi di depanku kamu selalu lembut dan patuh. Liu Ruyan, kalau kita bersama, tolong kurangi sisi gelap dirimu ya. Aku bisa menerima ketidaksempurnaanmu, tapi tidak bisa membiarkannya tumbuh liar. Tolonglah berperan sebagai orang baik di depanku seumur hidup. Liu Ruyan menatapku dengan mata dalam yang penuh keras kepala dan keyakinan. Boude, aku memang bukan orang baik, tapi tali yang mengikatku selalu ada di tanganmu. Aku bersedia menyembunyikan semua kejam dan keji diriku, selalu menunjukkan sisi terbaikku di depanmu. Aku bersedia menjadi apa saja untukmu, Tuan. Tambahan bagian luar, Liu Ruyan, versi ceritanya. Segala sesuatu antara aku dan Jiboode adalah hasil dari perencanaanku yang matang. Mungkin Jiboode sudah lupa padaku, tapi dia akan selalu menjadi matahariku. Aku dulunya sering berpindah tempat tinggal bersama ibuku. Pernah tinggal di kompleks perumahan keluarga Boude selama setengah tahun. Ibuku adalah wanita cantik. Tapi kecantikan tanpa daya dukung lain di dunia nyata hanya akan membawa malapetaka. Dia terlalu dini merasakan kehampaan yang disebabkan oleh godaan uang dan kemasyhuran, sehingga tidak bisa kembali lagi ke kehidupan nyata. Mungkin dia mencintaiku, tapi dia lebih menginginkan cinta dari orang lain. Waktu menghancurkan kecantikan. Kecantikan ibuku hanya menjadi sumber perhatian yang kemudian dipergunakan oleh banyak orang. Kala itu ibuku sudah sakit parah. Dia bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri, apalagi merawat seorang anak.
Aku sering tidak punya makanan untuk makan, dan selalu mengalami penghinaan serta penganiayaan. Aku sudah mulai berpikir tentang makna hidup sejak usia muda. Mungkin hidup itu sendiri tidak memiliki makna sama sekali. Sampai aku bertemu Jibode. Dia adalah pemimpin anak-anak di kompleks perumahan. Meskipun ibunya sudah meninggal dunia sejak dini, tapi ayahnya sangat menyayanginya. Bode yang masih kecil memang tidak memiliki kesopanan dan budi pekerti yang diajarkan oleh ibu, tapi dia memiliki sifat pria yang gagah dan lincah. Saat itu Bode seperti anak nakal yang terpengaruh oleh serial silat karya Jin Yang, selalu bermimpi menjadi pahlawan yang membawa pedang keliling dunia. Hari itu beberapa anak laki-laki menghina ibuku dan mencela aku. Aku marah dan bertengkar dengan mereka. Karena kekurangan gizi dan sering mengalami kesusahan, aku ditindas dan dipukuli oleh mereka hingga terbaring di tanah. Saat itu Bode tiba-tiba muncul dan menggunakan teknik tongkat pemburu anjing untuk mengusir mereka. Dia mengayun-ayunkan tongkat di tangannya, merasa dirinya seperti pahlawan sejati. Dia menepuk bahuku dengan bangga dan berkata, "Kakak kecil, jangan takut ya, nanti kakak akan melindungimu." Bode benar-benar menepati janjinya. Selama dia ada, tidak ada anak yang berani menyakiti aku. Bode juga sering membagikan bakpao, pangsit, dan roti besar yang dibuat ayahnya padaku. Dia menyuruhku jadi pengikutnya, memanjat pohon untuk mengambil buah persik, turun ke sungai untuk menangkap ikan. Kita sangat senang bersama. Paruh tahun itu adalah masa paling bahagia dalam hidupku. Selama dia ada di sisiku, aku selalu bisa melupakan bahwa hidupku seperti berada di lumpur. Aku juga bisa seperti anak-anak lain yang menikmati masa kanak-kanak. Tetapi kebahagiaan selalu bersifat sementara. Setelah setengah tahun, ibuku wafat. Dia tidak pernah mengizinkanku memanggilnya ibu, mungkin dia merasa belum cukup menikmati hidup sebagai wanita dan tidak ingin dianggap sebagai ibu. Namun sebelum wafat, dia tetap menyerahkan diriku pada ayah kandungku, memohon agar nyawanya bisa menimbulkan rasa bersalah pada pria itu dan menjamin kehidupanku yang aman. Pada akhirnya, dia tetap saja seorang ibu. Tetapi keluarga Su sangat kompleks, dan pria itu juga terlalu banyak cinta. Dia punya banyak wanita dan tidak kekurangan anak, jadi aku cepat menjadi sosok yang tidak penting. Aku kembali merasa terpaku pada pikiran bahwa hidup tidak ada artinya, sampai aku bertemu Bode lagi. Dia sudah banyak berubah. Meskipun anak nakal dulu telah tumbuh menjadi pemuda tampan, semangatnya yang dulu lincah sudah hilang seluruhnya. Dia menjadi sensitif dan minder. Sepertinya keluarga Ji memang benar-benar menjadi kaya secara tiba-tiba. Tapi yang tidak kuharapkan adalah dia justru menyukai Su Qianqian yang menyebalkan itu. Aku ingin membujuk Bode agar sadar, tapi bagaimana mungkin aku yang terjebak dalam kesusahan bisa bersaing dengan putri keluarga Su yang sangat disayangi. Aku hanya bisa membuat diriku semakin kuat agar bisa melindungi orang yang kusayangi. Aku ikut serta dalam perebutan kekuasaan di keluarga Su. Dengan semangat pantang menyerah yang hampir tidak menghiraukan nyawa, membuat ayahku harus mengeluarkan banyak uang untuk menstabilkan keadaan. Tentu saja aku juga mengalami kerusakan parah, tapi melihat diriku yang penuh darah malah membuatku merasakan kesenangan yang tidak jelas. Sebenarnya, aku bukan orang yang normal. Karena aku dengan gila-gilaannya merebut kekuasaan di Su Group, orang tua itu terpaksa mengirimkan ahli warisnya ke luar negeri, sekaligus untuk menguatkan bisnis luar negeri dan menghindarkan Su Qianqian dari ancamanku. Sebenarnya, kepergiannya termasuk dalam rencanaku. Setelah dia pergi, aku bisa mendekati Bode. Kemudian, aku sengaja menyebarkan kabar bahwa keluarga Su dan keluarga Ito akan melakukan pertunangan. Ternyata Bode yang polos itu sangat sedih hingga tidak bisa mengontrol dirinya. Aku tahu, kesempatanku sudah datang. Pertemuan yang aku rencanakan dengan cermat berhasil membangkitkan semangat kepahlawanan yang tersembunyi di dalam dirinya, dan wajahku yang mirip dengan Su Qianqian juga menjadi senjata untuk menarik perhatiannya. Aku tidak keberatan jika dia menganggapku sebagai pengganti. Yang penting tujuanku tercapai. Melihat bahwa bayangan Su Qianqian perlahan menghilang dari mata Bode, aku merasa sangat puas. Namun manusia memang selalu serakah. Saat itu dia memberikan suka pada postingan Su Qianqian di luar negeri. Aku tahu bahwa sudah waktunya untuk menghilangkan masalah ini secara tuntas. Bode, aku tidak keberatan bermain permainan peran pengganti denganmu selamanya, tapi aku keberatan jika hatimu masih ada dia. Aku sengaja membuka beberapa proyek, dan orang tua itu memang cepat tertarik serta memanggil kembali Su Qianqian. Su,
Kian-Kian yang tampak tidak berbahaya itu sebenarnya sangat licik dalam menghitungkan hal-hal. Bu Ude sudah mengalami banyak hal di dunia kerja, sudah tidak lagi sensitif dan minder seperti dulu. Cukup dia melihat Su Kian-Kian dengan jelas, dia akan bisa mengenali wajah sebenarnya dia dan menghapuskan rasa suka pada dirinya secara total. Bu Udeku memang tidak pernah mengecewakanku, bahkan dia lebih jernih pikirannya dari yang kuharapkan. Aku melihatnya yang tampak gagah dan kuat, dengan penuh kecintaan mencium bibirnya perlahan. Boda, aku bukan orang baik, tapi aku bersedia selalu berpura-pura jadi orang baik di depanmu. Akhir cerita, apapun bisa dilakukan untuk menang. Baik perang bisnis maupun cinta. Selesai.